Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di program News from the Future dari YouTube channel Revival Fire City. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, yaitu mengenai Revelation atau pesan Tuhan mengenai tahun 5781 atau tahun P Aleph. Dan di tahun ini kami mendapatkan pesan daripada Tuhan, kami mendapatkan tema daripada Tuhan bahwa 5781 it's the year, the season when heaven declares the glory of the God. Ini waktunya adalah musim di mana surga akan mendeklarasikan kemuliaan daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa beberapa hari lagi kita akan memasuki daripada 5781. Oleh karena itu kita harus bersiap dan kita harus berjaga-jaga sehingga kita dapat menerima semua janji Tuhan dan pesan Tuhan di musim yang baru. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan berbicara melalui musim dan waktu. Tuhan tidak membutuhkan waktu, tetapi Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan waktu untuk memahami setiap kehendaknya, sehingga Tuhan menciptakan waktu dan musim untuk memperkenalkan jalan-jalannya. Kita tahu segala sesuatu yang ada di bumi itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Dan itu sudah digariskan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu bisa baca di Pengkhotbah 3 ayat 1. Bahwa semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga hidup yang indah adalah ketika kita hidup melalui ketetapan waktu yang telah Tuhan jadikan buat setiap kita. Lalu kita akan mulai dari Decade of P. Kita sudah memasuki Decade of P. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar setiap revelation mengenai P, Bapak Ibu pasti sudah mengerti apa itu Decade of P. Saya akan review tentang Decade of P. Bahwa P adalah memiliki nilai 80. Dan 80 berbicara new era. P bukan hanya dekade yang baru, tetapi juga era yang baru buat setiap kita. Kita bukan hanya berdasarkan dekade atau waktu, tapi kita ada era yang baru. Ada something new yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. P memiliki gambar seperti mulut. Di mana artinya di era baru ini kita harus menjaga mulut kita. Kita harus pastikan bahwa mulut kita selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kita harus menggemakan firman-Nya yang menciptakan. Bukan kita keluarkan kata-kata sia-sia. Bukan kita mengeluarkan kutuk dari mulut kita. Dan di dekade of P ini kita telah melewati dekade Ain, dekade sebelum P, yang artinya itu adalah melihat. Tetapi di dekade P ini kita memiliki arti mulut, yang artinya kita harus mendeklarasikan apa yang Tuhan berikan kepada penglihatan kita. Kalau dulu kita melihat, tapi hari ini kita bukan hanya melihat janjinya, tapi di dekade P ini kita akan menikmati janjinya. Kita akan mengecap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ada amin? Yes. Selanjutnya berbicara mengenai dekade of P. P berbicara hidden path. Ini musim di mana Tuhan bilang kita harus masuk dalam tempat persembunyiannya. Kita harus masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi sehingga kita ada berada dalam hidden path-nya Tuhan. Lalu huruf P juga dibentuk dari inverted vav dan kaf. Yang bisa diartikan bahwa di dekade ini your container is arrived. Apapun kontainer-kontainer yang tertutup di masa lalumu, apapun berkat-berkat yang tertutup di masa lalumu, percaya bahwa di dekade OP ini Tuhan akan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. P juga berbicara mengenai Firaun, di mana Tuhan mau katakan bahwa sekejam apapun Firaun, Tuhan akan memakai seorang Firaun untuk memelihara Musa. Berarti kita lihat bahwa ada Firaun-Firaun di dekade of P ini, tapi kita jangan takut karena melalui Firaun bahkan Tuhan mau pakai orang-orang yang jahat sekalipun untuk memelihara umat Tuhan dan membuat umat Tuhan itu masuk ke dalam destiny yang Tuhan berikan. P memiliki angka 80 dan gematria 17. Seperti Musa yang diutus saat berusia 80. Tahun ini Tuhan akan renew, akan perbaiki, akan perbaharui kekuatan kita agar kita bisa menyelesaikan tugas kita di musim yang baru ini. Haleluya. Lalu selanjutnya ketika itu P, kita sudah berbicara mengenai P, ayo kita responi, kita benar-benar minta hikmat daripada Tuhan, kita minta anugerah Tuhan, kita jaga mulut kita dan kita mau percaya ini waktunya kita mengecap kebaikan Tuhan. Ini waktunya kita terima new strength, ini waktunya Tuhan bahkan pilih orang-orang yang seperti Firaun untuk memelihara anak-anak Tuhan dan untuk membawa anak-anak Tuhan menuju destiny yang Tuhan berikan.
Lalu selanjutnya kita akan bahas, kita akan membagikan firman Tuhan atau pesan Tuhan mengenai the meaning of Aleph. Tahun ini adalah tahun P Aleph. Oleh karena itu apa yang mau Tuhan katakan mengenai Aleph? Yang pertama, huruf Aleph itu dibentuk dari yod bagian atas dan yod bagian bawah. Dan kalau digabungkan itu digabungkan oleh sebuah huruf yaitu Vav. Bapak Ibu nanti bisa lihat gambarnya mengenai gambar Aleph. Itu artinya tuh ada sesuatu yang luar biasa yang mau Tuhan kerjakan buat setiap kita. Artinya Tuhan lagi bilang seperti ini. Apapun pekerjaan tanganmu yang natural, ketika engkau memiliki iman, maka tangan Tuhan akan mengintervensinya sehingga apapun yang natural dalam hidupmu akan menjadi supranatural di dalam nama Yesus. Kalau dulu kau melakukannya biasa-biasa saja, tapi ini artinya engkau dengan imanmu, kau berjabat tangan dengan Tuhan, Tuhan akan intervensi dan semua yang alami, semua yang natural akan menjadi supranatural di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya ini saatnya adalah di mana tangan Tuhan menggenggam setiap kita. Tangan Tuhan menggenggam tangan kita dan kita berjabat tangan dengannya sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita melakukan pekerjaan dahsyat bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya the meaning of Aleph. Gematria dari Aleph adalah yod, yod, vav, di mana itu berjumlah 26. Dan kalau kita lihat nama Tuhan Yahweh, yod, he, vav, he, itu juga berjumlah 26. Dan kita lihat juga Aleph itu merupakan huruf awal dari nama-nama Tuhan seperti El, Elohim, Adonai, dan banyak lagi, yaitu El. Aleph itu berbicara tentang nama Tuhan. Sehingga Tuhan lagi mau katakan ini musimnya di mana nama Tuhan akan menjadi nyata atas hidup kita. Ini waktunya kita akan berjumpa pribadi dengan Tuhan semesta alam. Seperti saat Musa melihat semak belukar yang terbakar api. Dan Tuhan berkata, I am that I am. Atau terjemahan Ibraninya, Eye, Azer, Eye. Ini waktunya aku adalah aku. Tuhan lagi mau berkatakan bahwa Dia sedang memanggil setiap kita. Tuhan mau membuat kita berjumpa dengan Tuhan di tempat-tempat yang kita tidak duga sebelumnya. Apakah Bapak Ibu siap? Apakah Bapak Ibu siap untuk menerima kuasa daripada nama-nama Tuhan? Mulai deklarasikan, mulai sering perkatakan nama-nama Tuhan, maka itu akan tergenapi dalam hidup kita. Dan nama Tuhan yang akan membuktikan dirinya dan itu akan menjadi nyata atas hidup kita. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Yes. Selanjutnya kita akan terus membahas mengenai the meaning of Aleph. Aleph berbicara redemption atau penebusan. Dan kata Adam itu ada dari kata Aleph dan Dam. Yang artinya adalah darah dan diawali dengan Aleph. Jadi Adam, A itunya Aleph, Dam itu yang berbicara darah. Artinya Aleph yang gematria adalah nama Tuhan, sehingga Adam itu berbicara dan mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan memiliki rencana penebusan dalam hidup manusia. Semenjak Adam diciptakan, Tuhan sudah memberikan nama Adam, Aleph dan Dam. Artinya Tuhan sejak manusia pertama kali dibentuk, Tuhan sudah memiliki rencana penebusan atas setiap manusia. Oleh karena itu hari ini tidak peduli serusak apapun masa lalumu, tidak peduli seburuk apapun kejadian di masa lampaumu, percaya ada tanda darah Tuhan Yesus Kristus yang dalam hidupmu yang membuat jaminan atas hidup kita untuk memulihkan hidup kita. Tidak peduli bagi dunia mungkin mustahil, bagi dunia engkau sudah tidak bisa diperbaiki lagi, tapi percaya ada tanda darah Yesus yang menjamin bahwa kita semua bisa dipulihkan. Kita semua bisa mendapatkan keajaiban dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan pulihkan setiap hidup kita. Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa buat setiap hidup kita. Haleluya. Selanjutnya the meaning of Aleph. Bagi para rabi Yahudi, Aleph itu menggambarkan Akharit Hayamin atau the end of the days. Karena ada 6 Aleph di ayat pertama buku Tanak yang rabi Yahudi percaya bahwa setelah 6.000 tahun usia bumi, maka Mesias akan datang dan memerintah. Artinya Bapak Ibu ini berbicara setiap kita diingatkan tentang Aleph bahwa kita diingatkan terus setiap hari untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga sebab janjinya iya dan amin bahwa Mesias akan segera datang. Tuhan Yesus akan segera datang, so be ready, bersiap-siap dan berjaga-jaga. The meaning of Aleph selanjutnya adalah Aleph adalah angka 1. Namun Aleph juga berbicara mengenai 1000.
Alef mengingatkan kita bahwa kita bukanlah orang minoritas. Kita tidak pernah sendirian. Sebab kita berdiri bersama Allah yang ehad. Kita berdiri bersama satu-satunya Tuhan yang memerintah atas bumi. Dan Tuhan yang satu-satunya itu membuat kita menjadi 1000. Artinya, tidak peduli keadaanmu, engkau mungkin kelihatan seperti satu orang. Mungkin kau hari ini berdiri sendiri. Tapi percaya ketika kau bersatu dengan Tuhan yang dahsyat, kau bersatu dengan Allah yang ehad, maka kau bukan lagi satu tapi kau 1000. Karena ada banyak pasukan Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan di pihak kita, maka Tuhan mengutus pasukan-pasukannya untuk berdiri bersama-sama dengan kita. Ada amin, haleluya. Selanjutnya the meaning of Aleph. Aleph digambarkan seperti kerbau. Dan pada awalnya Aleph itu seperti gambar 2 kerbau yang disatukan dengan kuk. Apa yang mau Tuhan katakan mengenai hal ini? Ketika Aleph melambangkan kerbau, Tuhan lagi berbicara di tahun ini Tuhan akan memberikan double strength buat setiap kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang double buat setiap kita. Sehingga tahun ini kita perkatakan this is the year of double strength. Ada amin? Mari kita terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan tahun ini Tuhan mau membuang semua beban palsu dari hidup kita. Dan Tuhan mau memasangkan kuk yang ilahi. Apa saja beban palsu dalam hidupmu, apa saja kekhawatiran yang saat ini menghimpit langkahmu, saat ini Tuhan akan membuang itu semua. Dan Tuhan akan memakaikan kuk yang ilahi yang daripada Tuhan, yang membuat kita menjadi submit, membuat kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dan kita menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, kata Aleph juga huruf yang mengawali dari kata Aba atau Daddy. Inilah tahun di mana Tuhan akan mengekspresikan dirinya sebagai Abah. Tuhan mau mengekspresikan dirinya sebagai Bapa. Sehingga tahun ini Tuhan katakan adalah tahun pemulihan hati Bapa. Tahun ini adalah tahun di mana hati Bapa akan berbalik kepada anaknya dan hati anak akan berbalik kepada bapaknya. Tapi di tahun ini ketika Tuhan lagi mau ekspresikan dirinya sebagai Bapa, kita harus tahu siapa yang menjadi backingan kita. Kita harus tahu siapa yang support kita. Kita harus tahu kita berdiri di pihak yang mana. Dan kita percaya bahwa Bapa kita ada bersama kita. Our Father is my backup. Tuhan akan menjadi seseorang yang luar biasa. Tuhan akan membuat kita menjadi seseorang yang luar biasa. Karena kita berdiri dan tidak akan pernah terkalahkan. Karena ada Bapa kita bersama kita. Bapa yang membela kita. Bapa yang menolong kita dan mensupport kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aleph juga membentuk banyak kata-kata relasi seperti brother, sister, husband, uncle, mother, nation, dan juga tribe. Sehingga di tahun ini Tuhan lagi mau bilang bahwa ada relasi dan family yang akan sangat penting bagi kita semua. Di tahun ini perhatikan family, perhatikan relasi-relasimu karena Tuhan mau bekerja dengan cara yang luar biasa buat setiap family, buat setiap relasi-relasi hidup kita. Haleluya. Tahun ini mari setiap kita berdoa, kita bersama-sama beriman, kita minta rekonsiliasi untuk setiap keluarga, setiap kita. Kita minta Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Dan biar juga saat ini kita berdoa, kita menemukan keluarga rohani kita. Ada amin. Selain itu Tuhan memulihkan keluarga jasmani kita, mari kita minta keluarga rohani kita. Karena kita percaya this is the time Tuhan akan rekonsiliasi banyak keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, Aleph disebut huruf yang diam atau silent. Diceritakan oleh Rabi Yahudi ketika semua huruf datang dan memberikan alasan kepada Tuhan untuk memilih mereka sebagai huruf yang pertama, hanya Aleph yang diam sehingga Tuhan memilihnya menjadi huruf yang pertama. Sehingga Aleph berbicara the power in the silent. Di musim ini Tuhan lagi berbicara there is power in the silent. Artinya dalam diam, dalam hening ada suatu kekuatan yang luar biasa. Tuhan lagi mau berikan the power of negotiation. Tuhan lagi mau berikan power behind the scene. Artinya kita minta hikmat, kita minta urapan daripada Tuhan supaya kita memiliki the spirit of negotiation. Kita punya roh hikmat dan wahyu untuk bernegosiasi dan kita melakukan tepat apa yang seperti Tuhan mau. Selanjutnya pengertian dari Aleph. Aleph membentuk kata kegelapan tetapi juga membentuk kata terang dan terbit. Artinya apa Bapak Ibu? Aleph adalah tahun di mana banyak kesempatan dan di dalam kesempitan waktunya menemukan kairos dan chaos. Aleph ini banyak sekali kesempatan tapi adanya dalam setiap kesempitan. Sehingga waktunya kita menemukan kairos di tengah chaos. Kita akan menemukan kairos kita di tengah kekacauan, di tengah goncangan dunia ini. Kita akan menemukan kairos Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu
P Alef kalau kita gabungkan, apa pengertian P Alef? P adalah mulut dan Alef adalah nama Tuhan ilahi dari Bapa di surga kita. Sehingga P Alef adalah tahun di mana surga mendeklarasikan kepenuhan dari kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini waktunya kita mendengar dan kita menyaksikan bahwa surga mendeklarasikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ada dua kisah Bapak Ibu, di mana ketika Bapa melepaskan deklarasinya ke bumi. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yeshua dibaptis di Yordan dan ketika Yeshua dimuliakan di Gunung Tabor. Saat di pembaptisan, Bapa mendeklarasikan identitas Yeshua sebagai putra yang berkenan. Tetapi di Tabor, Bapa mendeklarasikan otoritas Yeshua agar dunia mendengarkan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, lihat bahwa ini waktunya, musimnya, surga akan mendeklarasikan identitas, surga akan mendeklarasikan destiny setiap kita. Are you ready for P Alef? Apa Bapak Ibu siap untuk memasuki P Alef? Dalam hitungan hari kita akan memasuki tahun yang baru. Kita akan memasuki era yang baru. Bersiap-siap, berjaga-jaga, terus berdoa, terus mendekatkan diri dengan hadirat Tuhan. Kita hari demi hari kita berenam di hadirat Tuhan. Dan biar setiap kita terima setiap janji Tuhan, kita perkatakan dengan iman dan kita melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga saya berdoa, kita semua berdoa hari ini, biar semua janji Tuhan di P Alef kita terima dan keluarga kita terima di dalam nama Yesus. Dan setiap apapun agenda kegelapan dibatalkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Hanya agenda Tuhan yang jadi atas setiap hidup kita, atas setiap hidup keluarga kita, kota kita, gereja kita, bahkan bangsa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Bapak Ibu. Jangan lupa like, share juga video ini sehingga banyak orang akan diberkati. Banyak orang akan berjumpa dengan hadirat Tuhan sehingga hidup mereka diubahkan. Haleluya. Akhir kata, saya Revealer Lady Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.